Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Trapsari Fitriana Nasution dengan NIM 0601230025. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial, Setambu 2023, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rule of law dan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau berisi kesepakatan konsensus bersama atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Sejarah hukum, sejarah perkembangan konsep negara hukum. Negara hukum formal adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan atau kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri. Maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke-19 dan terjadi penerapannya mengundang kecaman banyak warga negaranya, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang ditimbul pasca perang tersebut. Pengertian rule of law itu merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem, peraturan, dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Prinsip-prinsip rule of law itu secara formal UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1-3. Yang kedua, ada segala warga negara bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintah dan wajib mengunjungi hukum dan pemerintahan itu kecuali pasal 27. Yang ketiga, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum pasal 28. Yang keempat, ada setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pasal 28 D2. Jelaskan bagaimana yang disebut dengan negara hukum law FS. Bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima? Jawabannya, negara hukum rule of law itu dan negara yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima memiliki perbedaan signifikan dalam cara menjalankan pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Negara hukum, supremasi hukum itu hukum yang memegang posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Semua keputusan dan tindakan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh melanggar hukum. Persamaan dalam hukum itu setiap warga negara memiliki persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Hukum tidak boleh membedakan antara warga negara berdasarkan status, jabatan, atau kekuasaan. Jaminan hak asasi manusia itu adalah negara berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang adil dan layak. Itu keadilan sosial. Keadilan sosial itu
Negara berfokus pada penyampaian keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta melindungi hak asasi manusia. Negara yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima. Pemerintah berdasarkan kekuasaan. Pemerintahan berdasarkan keputusan individu, bukan berdasarkan hukum. Kewenangan pemerintahan tidak terkait oleh hukum, sehingga dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Tidak ada kesetaraan dalam hukum. Itu hukum tidak memberikan keadilan kepada semua warga. Kekuasaan pemerintahan dapat membedakan antara warga negara berdasarkan status jabatan atau kekuasaan. Tidak dapat pelindungan hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia tidak dijamin dan pemerintah dapat melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Tidak ada keadilan sosial, itu pemerintahan tidak fokus pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hak asasi manusia tidak dijamin dan pemerintahan dapat melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.